Model pembelajaran cooperative learning. Pembelajaran model cooperative learning ini adalah suatu bentuk pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 4-6 orang dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen. Dalam model, pembelajaran cooperative learning mempunyai karakteristik atau ciri-ciri dari model pembelajaran cooperative learning, yaitu yang pertama, pembelajaran secara tim, yang kedua, didasarkan pada manajemen kooperatif, yang ketiga, kemauan untuk bekerja sama, dan yang keempat, keterampilan bekerja sama. Kemudian, di dalam pembelajaran model cooperative learning ini mempunyai beberapa jenis tipe dalam model pembelajaran cooperative learning. Nah, yang akan kami bahas di dalam video pembelajaran ini yaitu cooperative learning tipe group investigation. Nah, model cooperative learning tipe group investigation ini adalah suatu model pembelajaran yang lebih menekankan pada pilihan dan kontrol siswa daripada menerapkan teknik-teknik pengajaran di ruang kelas. Nah, dalam pelaksanaannya, dalam model pembelajaran cooperative learning tipe group investigation ini yaitu mempunyai beberapa langkah dalam pelaksanaan model pembelajaran tipe group investigation ini. Yang pertama, yaitu mengidentifikasi topik dan mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok. Yang kedua, merencanakan proses investigasi dalam kelompok. Kemudian yang ketiga, proses investigasi atau mencari informasi materi pembelajaran. Yang keempat, menyiapkan laporan dari investigasi. Yang kelima, presentasi kelompok. Dan yang keenam, melakukan evaluasi. Baik, untuk lebih lanjutnya, silakan dilihat dari video pembelajaran yang akan kami tampilkan berikut ini. Materinya sudah ibu kirimkan di anu, nanti boleh langsung dibuka saja di laptopnya masing-masing. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran terlebih dahulu membaca ya Bu. Kasmi Nuryanti, ada Bu. Maimunah, saya Bu. Lutfia Indah Rina Putri, saya Bu. Sertina Arini, Kira. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran mengenai tentang materi zakat pada hari ini, Ibu akan bagikan ke dalam dua kelompok. Untuk kelompok pertama, Kasmi Nuryanti dan Maimunah. Untuk yang kelompok kedua, Lutfia dan Sertina. Baik, sudah berkumpul pada kelompoknya masing-masing. Silahkan dibuka di laptopnya yang telah Ibu kirim materi mengenai zakat pada hari ini. Apakah sudah dibuka semua untuk materinya? Sudah. Baik, sebelumnya di sini Ibu mempunyai di PowerPoint itu sudah ditampilkan ada dua ilustrasi gambar. Nah, silakan kalian lihat apa yang kalian dapatkan dari kedua gambar tersebut. Saya Bu. Ya, silakan. Proses pembayaran zakat. Baik, ada lagi? Saya Bu, orang yang antri zakat Bu. Oke, yang lain? Masih ada? Sama Bu. Ya, benar. Itu adalah kedua ilustrasi gambar tersebut, yaitu orang yang lagi membayar zakat. Baiklah, selanjutnya Ibu akan membagikan tugas diskusi kelompoknya. Mana untuk materi tugasnya itu mengenai tentang definisi zakat, jenis-jenisnya, dan orang yang berhak menerima zakat.
Jadi masing-masing kelompok dari kalian silahkan membahas materi yang akan disampaikan pada hari ini. Apakah sudah selesai untuk hasil laporannya? Sudah, Bu. Baik. Jika sudah selesai, perwakilan dari masing-masing kelompoknya untuk mempresentasikan dari hasil diskusinya, dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silahkan. Saya Maimunah, perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami mengenai zakat. Yang pertama mengenai definisi zakat. Nah, zakat ini ada dua istilah secara bahasa. Zakat berarti kesuburan, kesucian, barokah, dan berarti juga mensucikan. Yang kedua yaitu ada macam-macam zakat. Yang pertama zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini biasa disebut dengan zakat bahan makanan pokok. Ia dikeluarkan apabila telah mencapai nisab ataupun haulnya. Nah, zakat mal ini ada beberapa macam, diantaranya zakat barang dagangan, zakat hasil tambang, zakat emas, dan adapun zakat rikas, zakat hewan ternak, dan lain sebagainya. Jika teman-teman ingin bertanya, saya persilakan. Saya mau bertanya. Silakan. Di sini saya ingin bertanya apa hikmah dari zakat. Mungkin hanya itu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Syakina Arini. Di sini manfaat zakat ada 3. Yang pertama bisa mensucikan jiwa manusia dari sifat keji, kikir, pelit, rakus, dan tamak. Nah, dari kitab yang kedua, zakat bisa membersihkan dan mensucikan orang yang menunaikan zakat. Yang ketiga, membersihkan akhlaknya serta membersihkan jiwanya dari rasa bakhil dan berbagai akhlak tercela lainnya. Jadi di sini ada 8 golongan orang yang boleh menerima zakat. Yang pertama amil, yaitu orang yang khusus tugaskan oleh pemerintah untuk mengurus zakat, seperti petugas yang mencatat harta yang terkumpul dan membagikannya. Yang kedua ada fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta. Yang selanjutnya miskin, yaitu orang yang memiliki harta atau usaha yang dapat menghasilkan sebagian kebutuhannya tetapi tidak mencukupinya. Yang keempat mu'alaf, yaitu orang yang masuk Islam. Kelima rikob, yaitu para budak yang dijanjikan akan merdeka bila membayar sejumlah harta kepada tuannya. Yang keenam garim, yaitu orang yang memiliki hutang. Yang ketujuh musafir, yaitu orang yang ada dalam perjalanan yang bukan maksiat dan kehabisan bekal atau kekurangan biaya. Yang terakhir yaitu ada fisabilillah, yaitu orang yang berperang di jalan Allah secara sukarela tanpa menggunakan diri. Baik, terima kasih atas dulu kepada dua kelompok yang telah presentasi dari hasil diskusinya pada hari ini. Baik, Ibu ucapkan terima kasih kepada dua kelompok yang telah menyelesaikan
tugasnya dan telah mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, di sini Ibu hanya menambahkan sedikit dari hasil materi yang telah kita bahas tadi mengenai tentang materi zakat. Nah, tadi sudah kalian bahas, sudah kalian diskusikan dan presentasikan, yaitu mengenai tentang apa itu zakat, kemudian jenis-jenisnya, dan orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, tadi ada berapa jenis zakat yang telah disebutkan? Ada 2, Bu. Ya, ada 2. Jadi ada zakat fitrah dan ada zakat mal. Jadi perlu diketahui bahwa zakat ini wajib untuk kita tunaikan sebagai seorang yang beragama Islam. Kemudian tadi juga kita sudah membahas orang-orang yang berhak. Nah, untuk golongan orang yang berhak menerima zakat seperti yang tercantum di dalam Quran surah At-Taubah ayat 60, ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Tadi telah kalian sampaikan di presentasi tadi, boleh diulangi lagi. Yang pertama, amil. Amil adalah yaitu orang yang bekerja sebagai panitia zakat, Bu. Terus yang kedua yaitu ada seorang fakir. iya. Yang ketiga, miskin. yang keempat, Mu'alaf. yang keenam, Gharib. 7, Ibnu Sabil atau Musafir. nah, dan yang terakhir yaitu Fisabilillah. Itu orang yang berperang Di jalan Allah. Baik anak-anak, mungkin materi kita mengenai tentang zakat pada hari ini kita cukupkan di sini. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas partisipasi dan kerjasamanya kepada kedua kelompok. Dan kita pada hari ini kita cukupkan dulu untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Marilah bersama-sama kita melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, mohon maaf jika itu ada kesalahan. Allah mengampun. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.